Oke guys, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kuliah lagi. Nah, kuliah ini gue ngebahas tentang bagaimana cara gue belajar di kedokteran hewan. Oke, biasanya belajar itu pasti orang tentang buku ya. Jadi tentang buku nih. Jadi gimana caranya gue belajar? Jadi cara gue belajar di kedokteran hewan itu pertama selalu mengandalkan yang pertama, tara. Jadi ini adalah handout, jadi kayak hard copy, hard copy yang dibagiin sama dosennya buat kita. Jadi teman-teman, kalian nggak perlu takut nggak punya duit buat beli buku, nggak perlu takut karena di kedokteran hewan di kuliah aku tuh tidak memaksakan kalian untuk beli buku-buku kedokteran yang tebal-tebal itu, enggak. Jadi selama ini aku nggak pernah belajar dari buku-buku yang tebal-tebal itu, atau gue pelajarin buku tebal-tebal itu, enggak. Jadi gue belajar sesuai apa yang dikasih sama dosen aku. Jadi misalnya dia ini kayak gini nih, ini dia bakal ngasih bisa di via WA, email, terus bisa di web, tempat buat belajar kita. Tahu nggak sih, kayak aku kalau di Udayana tuh namanya Anisu. Jadi kayak mau ujian, mau materi dosen itu selalu ada di situ. Nah, kan Kak nggak berkembang tuh kan ilmunya cuma dari sini aja. Nah, walaupun cuma dari sini aja, biasanya itu dosen tuh bakal ngasih, misalnya minggu ini dia bakal ngasih kita materi ini, minggu depan kita tuh harus presentasi. Nah, cari materi-materi dia itu kita bisa cari dari jurnal. Nah, jurnal tuh bisa cari di web. Nah, bisa juga dari blog. Nah, blog ini harus bisa dipilah-pilah ya, dan jangan keseringan copy paste karena bakal ketahuan sama dosen. Kemudian ini kalian bisa juga cari e-book di internet. Jadi kayak e-book gitu, kayak cari di internet. Jadi lu nggak mesti kayak kepikiran, aduh kuliah di kedokteran hewan, aduh bukunya mahal-mahal nggak ya, aduh gimana ya bisa survive nggak ya. Nah, biasanya kalau ngeprint ini juga tuh, ini biasanya cuma harganya kayak 2.000 sampai 5.000 gitu. Nah, selain itu bisa juga dia tuh, kalau ya kalian mau ngeprint ya biasanya ya ngeprint ya karena biaya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebihan ya udah nggak usah ngeprint lah ya, hemat. Katanya kuliah di Bali itu biaya hidupnya mahal, tapi enggak, itu balik lagi ke kamu maunya makannya apa, mau makan sushi teh tiap hari atau mau makan nasi pecel lele, nasi campur, haha, itu di Bali. Terus kedua, selain hard copy, kalian tuh bakal juga dapat kayak gini loh. Selain kalian aduh ya nggak gaul banget, pingin dong punya buku sekali-sekali tentang kedokteran, tara. Jadi ini buku dijual sama dosen. Jadi kayak misalnya dosen kasih materi di kelas, terus dia juga nawarin, misalnya kalau kalian tertarik dalam bidang ini, saya ada buku, kalian bisa beli buku ini. Harga kisaran buku ini biasanya dijual 75, ada juga yang 50.000. Ini harganya 50.000 apa ya kalau nggak salah? Bukan. Ada ini 50.000 ya kalau nggak salah. Pokoknya kisarannya tuh 50 sampai 150.000. Dan selain itu, bukunya selain dijual sama di dosen juga bakal kasih tahu buku-buku yang ada misalnya di Gramedia, di Togamas. Jadi kalian juga bisa beli kayak gini. Selain itu juga, selain kalian pingin ya nggak asik dong kalau ini udah dapat buku. Selain itu kalian juga bisa minjem dari kakak tingkat, atau kalian bisa juga fotokopi kalau misalnya dosennya mengizinkan. Karena ada beberapa buku nih, kayak ada satu buku di sini. Pokoknya ada satu buku nih, kayak ada buku kayak misalnya ini buku teknik Kesmafin, kesehatan masyarakat veteriner, buku ajar. Jadi kayak ada beberapa buku yang kayak dosennya ngizinin, kayak kemarin ada buku tentang darah, itu dosennya ngizinin buat difotokopi. Jadi kayak nggak perlu khawatir, men. Nah, terus pertanyaan kedua, ada nggak sih buku yang kayak, aku kan juga pingin buku-buku yang kayak tebal-tebal gitu kayak kedokteran hewan. Sebenarnya kedokteran hewan kayak kedokteran sebenarnya ada, guys. Jadi ini gue habis minjem buku dari dosen aku. Jarang aku ketemu buku-buku gini. Biasanya jarang banget sih anak-anak mahasiswa punya buku kayak gini ya. Misalnya kalau punya ya alhamdulillah, tapi sejauh ini aku belum tahu kalau teman-temanku punya buku-buku kayak. Nah, ini kayak tara, Small Animal
dermatologi. Dermatologi itu adalah kulit ya, jadi ini buku tentang mempelajari kulit hewan kecil. Jadi kayak ini bukunya tebal banget guys. Ini tuh bukunya udah lama banget bukunya nih. Udah kayak kalau dilihat-lihat sih tahun berapa ya ini buku, aku nggak tahu sih. Ini bukunya tahun 1983. Jadi ada guys, jadi kalau misalnya kalian punya duit lebih, kalian bisa beli buku-buku yang tebal-tebal itu juga bermanfaat. Tapi selama kuliah itu tidak diwajibkan untuk punya buku-buku tebal-tebal seperti itu, seperti kedokteran umum, enggak. Nah buku-buku yang aku bilang ini kalian bisa beli atau enggak, itu tergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu merasa kamu bisa fotokopi punya teman kamu, atau kamu bisa pinjam terus kamu ngerangkum, itu bisa. Jadi kayak don't worry, karena aku juga selama masuk ke kedokteran hewan tuh aku nggak sempat loh, nggak kepikiran tentang materi buku itu, aku nggak ada sama sekali kepikiran tentang hal-hal seperti itu. Jadi ya seperti itu. Nah untuk praktikumnya, bahan-bahan praktikumnya bahan-bahannya cukup simpel. Namun ada juga yang kayak kita harus nyari sendiri, seperti kodok, marmut, itu kita nyari. Dan jangan khawatir, itu kita nggak satu orang satu, jadi kayak per kelompok tuh isinya 5-6 orang. Itu tuh bisa patungan, harga marmut berapa sih, nah itu bisa. Terus kayak beli apalagi ya, beli kapas, beli tisu, beli Aquades yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya itu kalau di Udayana ya. Jadi menurut aku kuliah di sini juga lumayan gampang lah untuk mendapatkan ilmu di sini. Jadi tidak harus punya buku-buku yang gede tebal-tebal untuk bisa kuliah di sini. Terus juga selain itu, untuk alat-alat yang diperlukan paling kita butuh termometer, stetoskop. Nah termometer itu biasanya harganya 30 ribuan di apotik. Terus kayak stetoskop itu kemarin aku beli di toko-toko kesehatan, itu harganya sekitar 40-70 ribu, dan aku kayaknya belinya waktu itu kalau nggak salah 50 ribu. Selain itu juga kayak ada perkusi, terus pokoknya gitu deh. Intinya teman-teman nggak perlu khawatir tentang buku-buku yang dipakai di Fakultas Kedokteran Hewan, karena kalian bisa nyari di internet, bisa nyari di web, kalian bisa pinjam di perpus. Sekarang kan teknologi udah canggih, jadi kalian bisa nyarinya gitu. Dan ini rahasia tips banget, kayak misalnya aku bisa survive di kehidupan kedokteran hewan itu adalah aku perbanyak komunikasi dengan kakak tingkat, perbanyak diskusi dengan dosen. Oke guys, soalnya token gue udah bunyi, jadi gue udah pertanda bahwa gue harus selesai bikin videonya. Guys, ini adalah program Let's Talk gue yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, punya saran, mau konten apa selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bakal ajak teman-teman aku, atau aku ketemu dokter-dokter hewan, aku bakal diskusi bareng mereka. Jadi don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!